Apa yang terjadi jika sirene nuklir berbunyi? Secara ilmiah, sirene ini berarti satu hal, sebuah rudal nuklir mungkin sedang menuju wilayah tersebut. Biasanya, sistem peringatan dini mendeteksi peluncuran rudal menggunakan satelit inframerah yang melihat panas dari mesin roket. Tapi sebenarnya, apa yang sedang terjadi secara ilmiah? Beberapa menit sebelumnya, sistem peringatan dini militer telah mendeteksi sesuatu di luar angkasa. Satelit pemantau melihat jejak panas dari mesin roket balistik yang baru saja diluncurkan. Rudal seperti ini disebut Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Rudal ini dapat terbang lebih dari 20.000 km per jam dan mencapai target antar benua hanya dalam sekitar 30 menit. Setelah peluncuran terdeteksi, komputer militer langsung menghitung lintasan balistik rudal tersebut. Jika jalurnya menuju sebuah kota, sistem peringatan publik diaktifkan. Itulah saat sirene berbunyi. Sekarang, orang-orang di darat mungkin hanya memiliki 10-20 menit sebelum dampaknya terjadi. Fase 1 ledakan nuklir. Jika bom nuklir meledak di udara, dalam sepersekian detik terjadi reaksi yang disebut nuclear fission. Inti atom berat terbelah dan melepaskan energi luar biasa. Energi ini menciptakan bola api raksasa yang suhunya bisa mencapai beberapa juta derajat Celcius, bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Dalam 1 detik, bola api bisa melebar hingga ratusan meter. Fase 2 kilatan cahaya. Ledakan menghasilkan kilatan cahaya sangat terang. Jika seseorang melihat langsung ke arah ledakan dalam radius beberapa kilometer, mereka bisa mengalami kebutaan sementara atau permanen. Cahaya ini juga memancarkan radiasi panas ekstrem. Kulit manusia bisa mengalami luka bakar serius bahkan dari jarak beberapa kilometer. Benda-benda mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan kain dapat langsung menyala. Fase 3 gelombang kecut. Beberapa detik setelah kilatan cahaya, datang gelombang kecut. Udara di sekitar bola api memuai sangat cepat dan menciptakan tekanan besar yang menyebar ke segala arah. Gelombang ini dapat merobohkan bangunan, menghancurkan kaca hingga jarak puluhan kilometer, melempar kendaraan seperti mainan. Di dekat pusat ledakan, sebagian besar struktur akan runtuh total. Fase 4 radiasi nuklir. Selain panas dan tekanan, ledakan nuklir juga memancarkan radiasi kuat seperti sinar gamma, neutron berenergi tinggi. Paparan radiasi ini dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh manusia dan penyakit seperti acute radiation syndrome. Gejalanya bisa muncul dalam beberapa jam atau hari. Fase 5 fallout radioaktif. Beberapa menit setelah ledakan, debu dan puing-puing yang terkontaminasi radiasi naik ke atmosfer. Ketika partikel ini jatuh kembali ke tanah, fenomena ini disebut nuclear fallout. Fallout bisa mencemari udara, tanah, air, makanan. Beberapa wilayah bisa tetap berbahaya selama hari, bulan, bahkan tahun. Apa yang disarankan para ilmuwan? Para ahli keselamatan nuklir menyarankan 3 langkah utama: masuk ke dalam bangunan yang kokoh, pergi ke bagian paling dalam atau bawah tanah, tunggu setidaknya 24 jam sebelum keluar. Dinding beton dan tanah dapat mengurangi radiasi secara signifikan. Kesimpulan ilmiah, jika sirene nuklir berbunyi, itu bukan hanya alarm biasa. Itu berarti sistem pertahanan telah mendeteksi sesuatu yang berpotensi mengubah sebuah kota dalam hitungan menit. Namun ilmu pengetahuan juga menunjukkan satu hal penting. Dalam banyak kasus, tindakan cepat untuk berlindung dapat meningkatkan peluang bertahan hidup secara signifikan. Karena dalam situasi seperti ini, beberapa menit pertama bisa menentukan segalanya.